Pelatih Eropa puji langkah cerdas Erick Thohir. Alasan posisi Marcelino di timnas Indonesia tak tergoyahkan. Vietnam sindir supporter Garuda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Klub Major League Soccer atau MLS FC Dallas memberikan respon menyentuh kepada kiper mereka Martin Paes yang kini resmi bisa memperkuat timnas Indonesia. Melalui akun X resmi klub, FC Dallas menegaskan bahwa Martin Paes milik Garuda. Sementara sang kiper sendiri terpantau tak sabar untuk membela tim merah putih di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diketahui lewat unggahan Instagram Martin Paes yang menantikan laga pada September mendatang. Sebelumnya melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Paes juga mengungkapkan rasa syukur dan antusiasmenya yang luar biasa. Ketum PSSI Erick Thohir sendiri menyambut hangat bergabungnya Paes ke dalam tim. Ia yakin bahwa kehadiran Paes akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola tanah air. Dengan semangat juang yang tinggi dan pengalaman bermain di level internasional, Paes pun diharapkan dapat menjadi sosok inspiratif bagi para pemain muda Indonesia. Sintayong layak gembira usai dua calon pemain timnas Indonesia yakni Miliano Jonathans dan Ole Romeni kompak mencetak gol di Liga Belanda. Miliano Jonathans yang membela Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024-2025 baru saja mencetak gol kemenangan timnya atas VVV Venlo, melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti di menit ke-53. Tembakan Miliano Jonathans tak dapat ditahan penjaga gawang lawan. Laga ini pun merupakan pertandingan kedua yang dijalani oleh Miliano Jonathans bersama Vitesse Arnhem sebagai starter musim ini. Sementara klub Ole Romeni FC Utrecht tandang ke markas mantan klub Tom Haye SC Heerenveen. Mental sebagai winger kanan, Ole Romeni membuka keunggulan FC Utrecht di menit ketiga. Sayangnya keunggulan FC Utrecht tidak bertahan hingga laga berakhir dengan skor 1-1. Jika Miliano Jonathans dan Ole Romeni berhasil diamankan oleh PSSI, betapa berbahayanya lini depan timnas Indonesia. Miliano Jonathans dapat diperankan sebagai winger kanan, sedangkan Ole Romeni di posisi penyerang tengah. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot mendapatkan pelajaran berharga ketika Blackpool menjamu Stockport County di Stadion Bloomfield Road. Pada laga tersebut, Blackpool dibuat tak berdaya. Tim berjuluk The Sisters itu dihajar 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan suporternya sendiri. Elkan Bagot sejatinya tampil apik dengan penyelamatan krusial, namun ada momen dirinya kalah duel yang menyebabkan timnya kebobolan pada gol ketiga Stockport County. Elkan Bagot pun kalah duel udara sehingga bola menjadi asis untuk lawan mencetak gol. Media asal Malaysia Football League mendoakan timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media tersebut ikut mendoakan karena tahu timnas Indonesia akan semakin kuat dengan hadirnya Paes di bawah Mister Gawang. Media itu pun percaya peran Paes bisa menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak keempat atau bahkan langsung mendapatkan tiket via finish 2 besar di fase grup tersebut. Sebelumnya, supporter Malaysia sempat iri dengan kedatangan Martin Paes di skuad Garuda. Sebab timnas Malaysia hanya bisa menaturalisasi kiper berdarah Spanyol Diego Altuve yang disebut sebagai pemain kelas 3 atau grade C. Media asal Cina Sohu menilai timnas Indonesia adalah tim yang lemah di antara penghuni grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sohu menganggap timnas Cina harus menjadikan Indonesia sebagai lumbung poin, yakni demi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Media tersebut merasa timnas Cina di atas angin karena memiliki statistik pertemuan kedua tim dalam 17 pertandingan sebelumnya. Diketahui tim Dragon sukses memenangkan 11 pertandingan dalam 3 kali imbang. Sementara kemenangan timnas Indonesia atas Cina terakhir kali diraih pada 1987. Statistik positif ini membuat Sohu yakin bahwasanya timnas Cina memiliki kepercayaan diri tinggi untuk mengalahkan Indonesia. Kendati demikian, kini skuad Garuda telah berbeda. Dengan banyaknya pemain keturunan dan pemain muda yang berkembang, Polesan Sintayong diprediksi mampu membungkam negeri tirai bambu tersebut. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand hingga kini belum mendapatkan klub usai kontraknya bersama KMS KDC habis Juni 2024 ini. Pemain berusia 19 tahun itu kini dikejar deadline bursa transfer utamanya di kompetisi Eropa hingga akhir bulan.
Meski berstatus pengangguran, namun posisi mantan pemain Persebaya Surabaya di Timnas Indonesia itu tampaknya tetap aman. Selain skill yang terjaga, pelatih Sintayong menilai kehadiran Marcelino membuat kondisi tim sangat cair. Sementara dengan waktu yang semakin mepet serta sejumlah liga Eropa yang sudah berjalan, mantan pemain Persebaya Surabaya itu pun nampaknya hanya tinggal punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap berkarir di Eropa. Dua klub yang disebut-sebut bakal menjadi pelabuhan baru adalah Oxford United dan LCV Denda. Kemudian pilihan kedua adalah berkarir di Liga Thailand. Sebelumnya Lino dikaitkan dengan Muang Thong United yang menjadi salah satu klub papan atas Thailand yang pada musim lalu berhasil finish di posisi kelima dan berhak tampil di AFC Champions League 2. Kapten Timnas U20 Indonesia Doni Tripamungkas mengaku saat ini tengah dibalut cedera pada pergelangan kakinya. Tetapi dia tetap optimis berangkat ke Korea Selatan untuk menghadapi Argentina, Korea Selatan, serta Thailand di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Meski telah meraih gelar juara Piala AFF U19, pemain 19 tahun ini tetap ingin belajar banyak selama tampil di Korea Selatan. Sebab turnamen di Korea Selatan juga dimanfaatkan tim sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Keputusan PSSI menurunkan timnas U22 di Piala AFF 2024 ini mendapatkan sorotan dari sejumlah media Vietnam yakni Soha. Media tersebut mengimbau agar skuad Garuda jangan berlagak sombong dengan menurunkan tim muda atau lapis kedua. Soha menyinggung Indonesia yang tak pernah menjuarai turnamen regional tersebut. Karena tak pernah juara, Indonesia disarankan agar membawa tim inti dan tampil serius. Bila membawa tim inti, Soha merasa anak asuh Sintayong bisa keluar sebagai juara pada edisi mendatang. Tim Merah Putih juga kemungkinan bisa memuaskan hasrat dari para supporter Garuda yang selama ini mendambakan trofi turnamen tersebut. Kompetisi ASEAN Cup 2024 juga dirasa bisa mengobati hati para pemain dan penggemar. Media itu pun meyakini Indonesia akan gagal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Selain itu, ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi Sintayong. Sebab selama menjadi pelatih kepala tim Merah Putih, STY sudah gagal sebanyak 2 kali mempersembahkan trofi turnamen regional tersebut. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija kini sudah tak bisa menahan pemainnya yang mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama sebelum BRI Liga 1 musim ini bergulir. Milomir Seslija mengatakan bahwa telah menaikkan kontrak khusus pelatih BRI Liga 1, di mana satu di antara klausulnya ialah kewajiban melepas pemain ke timnas Indonesia meskipun tidak masuk ke dalam agenda FIFA Matchday. Juru taktik asal Eropa ini tepatnya Bosnia-Herzegovina menyinggung soal polemik yang musim lalu mewarnai pemanggilan pemain. Ada banyak klub yang sempat menolak melepas pemain karena pemanggilannya bukan pada agenda FIFA Matchday. Momen itu sempat terjadi pada ASEAN Games 2022 hingga Piala Asia U23 2024. Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh PSSI. Milo pun menyebut Ketum PSSI Erick Thohir telah mengambil langkah yang cukup cerdas. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.